Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurfadilah dari kelas PGMI 1E dengan NIM 1262052111060 absen 8. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang diampu oleh Bapak Prasetyo Adinugroho MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait korelasi antara pendidikan jasmani dengan optimalisasi perkembangan anak. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Sampai saat ini masih sering timbul keraguan dari berbagai kalangan tentang korelasi antara pendidikan jasmani dengan optimalisasi perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut tentu sangat mengusik pikiran kita sebagai calon pendidik. Pendidikan jasmani mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam mengembangkan anak didik secara totalitas. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan kemampuan profesional guru yang memadai. Memasuki materi yang kedua, yaitu materi terkait pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat, aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan secara menyeluruh dalam kualitas individu yang mencakup fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai satu kesatuan yang utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah antara kualitas fisik dan mentalnya. Pada pendidikan jasmani, siswa berkesempatan untuk memahami kondisi aktual diri siswa sendiri secara fisik, mental, sosial, dan keterampilan gerak sebagai potensi yang dapat dibina dan dikembangkan untuk menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidik sebisa mungkin harus bisa membuat peserta didik untuk bisa menampilkan sikap positif dalam pembelajaran pendidikan jasmani, seperti menghargai teman, kerjasama, percaya diri, terlibat aktif dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Dengan keterampilan sosial peserta didik akan berkembang karena dalam pembelajaran pendidikan jasmani, hubungan sosial antara peserta didik harus terjalin dengan baik. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi tentang dimensi pengembangan kemampuan anak. Upaya untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi tantangan zaman harus dilakukan dengan pendidikan yang bermakna. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembelajaran harus sesuai dengan keadaan masyarakat, sehingga hasil pembelajaran dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Dimensi pengembangan kemampuan anak meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Semua aspek tersebut harus menjadi indikator dalam menentukan tujuan pembelajaran. Ada 3 prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi secara terus-menerus sejak seseorang dalam bentuk janin sampai batas usia tertentu. Pada perjalanan usia, anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, tiap individu memiliki karakteristik pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Setiap individu anak akan mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut. Pada usia 2-7 tahun, perkembangan tersebut memiliki
sebutan yaitu perkembangan gerak dasar secara kritis, sedangkan pada usia 7-14 tahun dinamakan perkembangan gerak spesialisasi. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu pada usia 2-7 tahun itu terjadi 3 tahap perkembangan yang merupakan sub perkembangan gerak dasar, yaitu yang pertama tahap pengenalan, yang kedua tahap dasar, dan yang ketiga tahap kematangan. Kemudian pada usia 7-14 tahun terjadi 3 tahap perkembangan. Yang pertama tahap transisi, yang kedua tahap aplikasi, dan yang ketiga tahap pemanfaatan. Materi yang keempat yaitu tujuan pendidikan jasmani bagi perkembangan anak. Secara sederhana, pendidikan jasmani bertujuan untuk sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. Yang ketiga, memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani, baik secara kelompok maupun perorangan. Yang kelima, berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan peserta didik berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang. Yang keenam, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas ajar pendidikan jasmani. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan gerak dan keterampilan berbagai macam permainan dan olahraga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Yang kesembilan dan yang terakhir, mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. Materi yang kelima yaitu manfaat pendidikan jasmani bagi perkembangan anak. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan jasmani bagi anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Yang keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Dan yang terakhir, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi-materi yang telah dipaparkan. Pendidikan jasmani memberikan pengaruh secara langsung terhadap keoptimalan perkembangan anak. Bahkan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, kuat, terampil, pantang menyerah, kerja keras, dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan masa depan. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang sangat berguna bagi anak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka guru pelajaran pendidikan jasmani harus bisa mengupayakan agar mata pelajaran ini dapat berjalan secara lebih optimal. Selain itu, guru mata pelajaran pendidikan jasmani diharapkan dapat bekerja sama dengan guru lain sehingga pelajarannya dapat didukung oleh guru kelas atau guru-guru pengampu mata pelajaran lainnya di sekolah. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada lebihnya, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila banyak kurangnya, itu murni dari pribadi saya. Sekian dari saya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IG Rizkin Fadilai Rizki NUR Fadilah email rizqyaa12@gmail.com